Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Debat presiden, calon presiden maksudnya, telah berlangsung untuk ketiga kalinya. Dan banyak hal yang mengundang perhatian publik dari berbagai sisi. Mulai dari aspek-aspek yang sifatnya substansial hingga artifisial. Dan semua itu sah-sah saja. Karena memang secara langsung semua bisa melihat bahwa dari substansial ke artifisial memang ada. Tetapi bagi kita yang hendak mencari atau memastikan siapa sosok pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia lebih baik pada 2024 hingga 2029 adalah tentu mengarah kepada sebenarnya mana pemimpin yang pertama punya skill di dalam menyampaikan gagasannya, kedua terampil berargumentasi, dan ketiga matang secara mental. Ini yang harus menjadi perhatian minimal kalau seseorang ingin menentukan siapa pemimpin yang tepat untuk membawa rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, dari ketiga capres kemarin, kita bisa melihat bahwa capres nomor urut satu cenderung stabil ya di dalam secara emosi menyampaikan apa yang menjadi tanda kutip serangan kepada capres 02, dan begitu pula capres 03 juga tidak kehilangan independensinya sekalipun berkali-kali coba diajak untuk menjadi teman dari 02 katakan begitu, namun pada akhirnya juga memberikan satu tanda kutip serangan mematikan bagi capres 02. Nah, sahabat sekalian, bukan kepentingan kita untuk melihat mana yang lemah dan bisa misalnya dijadikan bahan lelucon atau olok-olokan, tetapi yang terpenting bagi kita adalah pelajaran apa yang bisa ditarik untuk menjadikan kita sebagai pemilih semakin dewasa dan mantap menentukan pilihan siapa capres yang terbaik. Mengingat ya debat capres ini dilangsungkan agar publik belajar, agar publik semakin yakin dengan pilihannya, dan tentu saja bukan untuk kita saling menertawakan. Karena ya tidak ada juga pelajaran yang bisa diambil oleh orang yang setelah menonton debat ternyata hanya bisa berolok-olok. Nah, sahabat kalian, apa yang penting dan menarik tadi malam itu? Pertama adalah kemampuan 01 untuk stabil dalam argumen dan mental, termasuk tetap terampil di dalam penyampaian ide dan gagasan. 02 sebenarnya juga diprediksi mampu menguasai tema tentang pertahanan, hanya saja mungkin karena dia kurang stabil secara emosi, pada akhirnya banyak terjebak pada hal-hal yang dia sendiri sepertinya sulit untuk menyampaikan. Sehingga terjadilah hal-hal yang kemudian ramai diperbincangkan oleh netizen. Adapun capres nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo, secara intonasi dan penyampaian uraiannya sangat bagus, tenang, bahkan cenderung sangat fokus kepada tema, dan menjadi sangat menarik ketika dia memaparkan data yang ketika diajukan sebagai sebuah hal yang boleh dibantah oleh capres 02 ternyata tidak mendapatkan jawaban sesuai yang diharapkan oleh Ganjar Pranowo. Ini tentu saja satu poin penting yang dihasilkan oleh Ganjar Pranowo. Namun, dibandingkan dengan capres nomor urut satu, sejak awal hingga akhir performanya memang betul-betul memukau. Dan ini tentu saja menjadi satu poin tersendiri bagi capres 01 yang semakin hari semakin menampakkan bahwa gagasannya bukan sekadar lahir dari ya katakanlah kemampuannya berlatih menata kata gitu ya, tapi memang jiwanya juga seperti itu. Dan memang orang itu tidak mungkin menyebutkan, menyampaikan sesuatu yang di luar gagasannya, apalagi di dalam konteks perdebatan. Dan
tampilan dari capres nomor urut 2 adalah pada hal-hal yang secara substansi justru dia coba menghindar, seperti nanti duduk di mana diskusi dan seterusnya, yang pada akhirnya publik juga mengetahui memang di dalam sebuah forum-forum debat, ya itu harus dijawab saat itu juga. Kalau tidak, maka itu namanya rundingan katanya. Tapi ya itu pendapat netizen termasuk disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Namun sahabat sekalian, yang penting untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita adalah dalam debat sesungguhnya yang diharapkan dan bisa dinikmati oleh publik adalah keterampilan ya. Keterampilan menyampaikan ide dan gagasan termasuk berargumentasi serta ketahanan mental ketika mendapatkan serangan. Nah, itulah bagian dari debat yang saya kira bisa jadi pelajaran. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin salah satunya bisa diukur dari kemampuan daya tahan mentalnya ketika dapat serangan secara langsung di dalam sebuah forum-forum debat. Dari situ kita akan lihat apakah seorang pemimpin betul-betul siap untuk dewasa, apakah pemimpin siap untuk mendengar, apakah pemimpin tidak menjadi sosok yang betul-betul hanya bisa bicara tetapi kurang mampu atau tidak mau mendengar. Sahabat sekalian, tentu saja ada banyak perspektif ya di dalam perdebatan semalam itu, tetapi yang pasti itulah bagian dari pelajaran yang bisa kita petik. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu justru mendorong KPU untuk melibatkan panelis ya, orang-orang yang memang pakar dan ahli seharusnya tidak ditugasi untuk membuat pertanyaan semata, apalagi hanya mengambil bola kemudian menunjukkan bahwa ini pertanyaannya dan seterusnya. Tetapi diharapkan panelis itu memang betul-betul tampil mengaktualisasikan ilmu dan gagasannya. Tetapi kalau itu terjadi, maka capres-capres yang tidak betul-betul siap dan menguasai secara konsep dan teoretik pasti akan terjungkal. Inilah mungkin juga yang menjadi sebuah pertimbangan. Tetapi saya kira usulan dari Ustadz Adi Hidayat memiliki satu substansi penting yang KPU boleh dan memang harus untuk mempertimbangkannya. Semoga ke depan Indonesia memiliki pemimpin yang sabar, adil, visioner, tegas, dan betul-betul mencintai rakyat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.